firman itu setara, sehakikat dengan Allah. Clear di situ. Firman Allah pasti Allah. Ya, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Baik. Nah, Baik. Firman di Yohanes 1 nomor 1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman di situ bukan kata-kata. bukan. Baik. Bukan. Sabar. Bukan. Tahan. Iya, tahan. Sampai Sabar. iya. Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba kita buka firman-nya. Kita buka firman. Ketika kita buka firman, apa yang keluar di sini sayang? Apa yang keluar di sini? Firman, perkataan, firman, perkataanku, firmanku, kata-kata, jederkon. Coba kamu buka dalam interlinear Jederkon. secara bahasa Yunaninya itu hologos, kawan. Itu hologos. Silakan. Ketika Jadi saya di situ- bantah pakai data, di kamu situ- juga bantah pakai data, bukan pakai begini. congor. Begini. Pada mulanya adalah firman, itu hologos, sang firman. Beda firman yang adalah kata-kata dengan firman yang dimaksud di dalam Yohanes ini. Itu sudah clear. Dengar baik-baik. Sudah clear. Kamu Sudah mau clear. dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kamu mau bilang di situ hologos atau hosogo atau hosa atau apa saya tidak tahu. Intinya pakai data. Faktanya memang begitu, kawan. Pakai data. Pakai data. Faktanya memang begitu. Sekarang begini. Sabar. Saya buktikan di dalam Yohanes 1 nomor 1 itu bahwa firman di situ adalah perkataan, saya pakai data. bukan. Sementara Dia tidak. kamu Kalau cuma dia modal napas. Kalau dia perkataan tidak nyambung. Kalau firman yang kamu katakan itu dia adalah perkataan, maka itu tidak nyambung pada ayat 14-nya. Nah, baca ayat 14. Coba baca ayat 14. Sang Kamu firman kenal itu sini, dan sang firman itu menjadi manusia. Nah, kalau kata-kata menjadi manusia itu kan tidak lah. Masa kata-kata jadi manusia? Gimana sih? Nah, makanya kamu diam. Gimana, saya tanya dulu. Gimana ceritanya kata-kata jadi manusia, bro? Atau Oke, makanya kamu diam. Atau buku jadi manusia? Coba Kamu pikirkan diam dulu. dulu. Pikirkan dulu logika. Kamu diam. Main logika dulu kita. Jangan secara iman dulu. Kita pakai logika dulu lah ya. Oke, pakai logika. Matching Begitu nggak? kamu diam ya. Ya. Iya, kamu diam dulu. Nah, saya Kamu bertanya diam saja dulu sama Ose. Kalau secara logika Ose, kata-kata jadi manusia itu matching nggak? Menurut Ose matching nggak itu? Kalau kata-kata jadi manusia? Diam dulu. Iya, diam dulu. Gantikan saya berbicara boleh? Oke. Silakan mute sendiri boleh? Ini Mute kita sendiri. uji dulu. Rupanya Ose ini masih bersemangat ya. Oke, semangat saya. Namanya firman Tuhan harus semangat. Gitu. Begini. Tadi kamu mengatakan bahwa di Yohanes 1 nomor 1 firman di situ bukan kata-kata. Saya sudah buktikan pakai data itu adalah kata-kata. Itu yang satu. Kenapa dengar dulu. Jangan dulu paksa. potong. Nanti kamu Nggak boleh paksa dong. Iya, jangan dulu potong, bukan paksa. Nanti kamu tanggapi. Biar netizen yang menilai siapa yang pakai data, siapa yang modal napas. Nah, oke. Saya sudah buktikan. Saya suka dengan Ose. Oke, baik. Gayanya ini mantap. Boleh lah. Saya sudah kemarin kau bilang tidak boleh, sekarang kau bilang boleh. Kenapa begitu kau? Ose ini boleh lah, boleh. Marah. Ini tingkatnya Oke, sudah. dengar baik-baik. Masih ini lebih bagus daripada Oke, baik. Wanes. Ose lebih bagus daripada Oke, baik. Wanes. Ya. Oke, dengar baik-baik. Kenapa saya mengambil di situ poin kata-kata? Yang pertama saya didukung oleh data sendiri. Yang pertama, dengar dulu, jangan dulu potong. Yang kedua, kalau firman di Yohanes 1 nomor 1 itu adalah kata-kata, berarti dia nyambung di Yohanes 1:14. Jadi, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Itu perkataan. Ketika Allah Bapa dia berfirman, maka Yohanes itu hasil dari firman. Ketika saya mengatakan saya punya perkataan, saya firman adalah kata-kata. Saya mengatakan kepada istri saya, sayang, buat saya kopi dulu.
Begitu istri saya membuat kopi ini, apakah kopi ini adalah saya? Bukan. Tetapi kopi ini hasil dari saya berfirman. Makanya Elohim itu dia menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka teranglah jadi. Berfirmanlah Elohim, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Jadi dia pakai firman. Itu masuk logika. Ini logika. Coba menurut kamu bagaimana yang logila tuh? Coba. Saya menghargai upaya OSE untuk memahami kitab kami, itu saya hargai ya. Kita kasih aplaus. Upaya untuk mencoba mengkaji ayat-ayat Alkitab, ya itu salah satu upaya yang bagus itu. Ya, nggak masalah. Karena Alkitab itu terbuka untuk selalu dipelajari dan dikritisi. Alkitab selalu terbuka. Nah, tetapi dalam konteks ini kita harus melihat bahwa logos yang dimaksud itu tentu bukan kata-kata, karena di situ dia diawali dengan hologos. Ya, beda kawan ya. Hologos. Ya, berarti di situ penjelasannya sang firman. Tidak mungkin kalau hanya tulisan itu lalu disematkan kata sang. Tentu kalau istilah sang guru, ya, sang raja, itu pasti menyatakan bahwa itu adalah sesuatu objek, ya, menunjukkan bahwa itu adalah pribadi, maka disematkan sang. Nah, di situ katanya hologos, bukan logos saja, tapi hologos. Dan itu konsisten sampai dengan ayat yang ke-14, itu pun tetap hologos. Jadi hologos yang dimaksud di situ bukan firman yang adalah kata-kata atau ucapan, tetapi itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal itu. Maka konsep Allah, konsep Tuhan dalam Alkitab, orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu tidak satu pribadi, kawanku. Kan kalau OSE punya pemahaman bahwa Allah SWT itu dia satu pribadi, oke, kita hargai itu keyakinan OSE tentang Sang Pencipta. Tetapi di dalam Alkitab Allah itu tidak satu pribadi, gitu loh. Dia ada Bapa, itu dia. Oke, baik. Berarti coba saya mengikuti paham kamu, tetapi konsekuensi yang kamu terima dari paham kamu itu seperti ini. Coba baca Yohanes 1:14. Coba baca. Ini resiko yang kamu terima. Coba baca dulu. Resiko yang kamu terima di dalam Yohanes 1:14. Coba baca. Dan firman itu menjadi manusia. Ayat 14-nya dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terus baca sampai habis satu ayat itu. Dan tinggal di antara kita. Ya, jadi jelas ya. Terus Dia menjadi manusia, tinggal di antara kita. Artinya di sini adalah Yesus itu, ya. sabar. Baca dulu biar kita lihat konsekuensi yang kamu harus terima. Baca telah dulu. melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, clear ya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah. Coba baca baik-baik. Kau lewatkan itu, kau lewatkan sesuatu hal itu. Kau lewatkan itu. Coba baca baik-baik. Baca pelan-pelan, baca baik-baik. Baca dulu baik-baik. Baca ulang. Oke, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan telah melihat kemuliaannya. Perhatikannya, kemuliaannya. Oke, yaitu kemuliaan sebagai anak Baca baik-baik. tunggal Bapa. Baca baik-baik. Dan kebenaran. Baca baik-baik. Jangan kau menipu, baca baik-baik. Baca baik-baik. Baca Yohanes 1:14. Yang Ose baca itu kan TB. Saya baca TB2, kawan. Ini versi yang TB2. Oh, berarti sudah revisi. Sudah. Tapi tidak. Berarti firman Tuhan, berarti firman Tuhan bisa revisi. Bukan revisi. Ini Tadi bilang beda ya kawan. Tujuan dari terjemahan yang lebih diperbarui supaya agar lebih memahami dan mengerti. Toh bukankah Quran OSE juga 1914 atau apa itu dirumuskan juga toh? Sama juga toh? Oke. Ada perubahan atau tidak? Sabar. Ketika ya, ada perubahan atau tidak? Betul tidak? Ada perubahan. Buktikan dong. Nah, oke ya, kita lihat
kitab OSE yang sekarang itu Sabar. kan dari Ada perubahan atau tidak? Sabar, ada perubahan atau tidak? perubahan apa yang dimaksud? Ketika kamu mengatakan Al-Quran seperti itu, ada perubahan atau tidak? Nah, begini, maksud saya begini ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Sabar, jangan dulu kamu lari. Masih di Yohanes 1:14. OSE juga memahami, Sabar, dengar dulu. mengapa ada Dengar, sabar. Kamu dengar saya dulu, dengar saya. 19 Sabar. 19. Iya, dengar dulu. Dengar dulu. Baca datanya. Pencetakan Al-Quran secara massal dan standar di Mesir yang dikenal sebagai edisi Kairo atau Mushaf Amiri. Ya. Dimulai pada tahun 1924 di bawah Raja Fuad I. Ya. Dari informasi yang ada ini bahwa OSE punya kitab suci itu ya diseragamkan itu pada tahun 1924 di Mesir, yang dikenal dengan Mushaf Amiri. Data yang saya baca. Nah, terkait data yang kamu baca. TB, mengapa ada TB2? Sabar. Iya, sabar. Sabar, tenang dulu, jangan dulu panik. Iya, jangan dulu panik. Oke. Walaupun kamu mengatakan Al-Quran ada perubahan begitu, tapi isinya berubah atau tidak? Tentu tidak dong. Oke, tentu tidak. Kalau sabar dulu. Dari TB, sabar. Sabar dulu. Iya, sabar dulu, dengar dulu. Kalau Bibel kamu ketika revisi ada perubahan atau tidak? Perubahan apa yang saya tanya? Coba baca Yohanes 1:14. Oh, itu perubahan. Baca. Perubahan terjemahan. Coba baca. Itu tidak masalah. Coba bandingkan baca. sekarang ya. Oke, sekarang bandingkan. Sebentar. Saya ambil satu. Hanya di Kristen firman Tuhan direvisi, woi. Direvisi. Jangan hati-hati kalau saya balik punya kamu gimana? Tadi kamu bilang revisi, habis kamu tidak mengaku kalau itu revisi. Gimana sih? Oke. Yang kamu pegang itu paham nggak revisi? Sabar. Saya kasih paham revisi begini ya. Kalau dulu itu kita bilang tempo dulu, doloe. Lalu diterjemahkan menjadi ejaan yang disempurnakan. Ya, tempo dulu dengan waktu lampau berbeda toh, sudah berbeda, tapi berubah makna tidak? Saya tanya. Makanya dia berubah makna, makanya saya suruh. Saya jawab dulu. Iya. Maksud saya panik kamu ini. Supaya kamu OSE bicara tidak dulu. salah, supaya OSE tidak salah paham. Oke. Iya, kamu bicara dulu. Revisi yang dimaksud itu begini. Revisi yang dimaksud itu begini, ya. Dalam TB1 misalnya itu dipakai kata tempo dulu. Ya. Lalu yang diterjemahan yang terbaru dikatakan masa lalu. Kira-kira maknanya berbeda tidak? Tempo dulu dengan masa lalu berbeda tidak? Nah, sekarang begini, ketika kamu mengatakan iya, ini saya jawab. Oke, jawab. Bagaimana kamu ini? Ketika kamu mengatakan bahwa tempo dulu dengan masa lalu itu tidak berubah, tapi faktanya berubah di sini. Clear. Ya sudah itu ya. Berarti sekalipun terjemahan itu direvisi, ya, sekalipun terjemahan itu direvisi, itu tidak merubah maknanya. Karena apa? Boleh kita buktikan? Karena terjemahan ini diambil dari teks aslinya, bukan teks aslinya yang dirubah ya. Berbeda. Ini boleh edukasi. kita buktikan. Ini edukasi boleh kita dulu. Buktikan. Jangan edukasi. Kita buktikan dulu boleh. Nah, buktikan dong. Dulu. Kasih edukasi dulu. Kenapa tidak mau bukti? Kenapa tidak mau buktikan? Yang dimaksud tidak begini. Kenapa tidak mau buktikan? Yang dimaksud itu adalah terjemahannya, bukan teks asli. Oke? Boleh kita buktikan? Boleh kita buktikan? Setuju? Iya, kita buktikan. Buktikan. Tidak, setuju tidak? Yang bahwa yang direvisi itu adalah terjemahan. Asli berubah. Kutanya sama kamu, oke, ITG, kutanya sekali lagi sama kamu, boleh enggak kita buktikan? Tidak, maksud saya begini. Saya kan membangun framing. Saya membangun framing. Kalau saya coba
Boleh tidak kita buktikan? Saya butuh, boleh tidak kita buktikan? Boleh tidak? Oh, bisa juga memframing punya OC juga toh. Ya, terserah. Yang penting ada data. Bisa Saya tidak? pakai data. Bisa kita Kita buktikan. tidak Boleh. begitu Oke. pemahaman Sekarang begini. pemahaman Sabar, kita sabar, tentang sabar. revisi. Sabar Sabar. dulu. Pemahaman kita tentang revisi itu bukan yang berubah teks aslinya, tidak, tapi terjemahan makna, apa arti terjemahan itu yang berubah. Tapi makna tidak berubah. Seperti tadi, tempo dulu menjadi masa lalu. Itu kan tidak berubah, walaupun kata-katanya berubah, tetapi maknanya Coba tidak baca berubah. Yohanes. Oke. Coba baca Yohanes 1:14 tadi. Yang versi kamu baca. Baca Oke. versi kamu. Saya baca yang Kita buktikan. iya, Baca versi kamu. Ya, Baca. versi terbaru ya, TB2 yang saya baca ini TB2. Kita santai saja, bro. Ayat 14-nya, coba nanti kamu baca ya. Oke ya, oke. Ayat 14, dia buka yang TB, saya buka yang TB2 ya, ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam dan tinggal. Lah, itu yang berubah kan? Diam menjadi tinggal. Di situ diam, di sini tinggal. Boleh. Ya. Boleh. Dan tinggal Boleh. di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, oke? Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah. Hilang kan? Ini hilang kan? Hilang ini kan? Itu tidak Hilang merubah ini kan? maknanya toh. Hilang kan? Hilang ini kan? Maknanya tidak merubah maknanya, Oh, bro. berubah. Enggak, Sabar, enggak kamu berubah, diam, kamu enggak diam. berubah, enggak Kamu berubah. diam, kamu diam. Oke, kamu diam. Kamu Enggak diam. berubah. Kamu diam, Jangan saya dipaksa, jelaskan. enggak boleh Iya, kamu memaksa diam. begitu. Kalau punya Kamu OC diam. saya paksa. Kamu diam, saya jelaskan. Ya, Saya kamu mau diam. kritik. Bukan di sini tempatnya, ya. Berarti kan kita sudah lain nih. Ganti. Jadi Oke, jadi ganti sudah dulu, masuk. ganti dulu. Boleh saya bicara? Boleh saya Enggak, bicara? begini, saya begini, kan sudah saya bilang. Takut dia. Boleh saya bicara? Lanjut diskusi. Boleh saya bicara? Ya, Oke, boleh saya bicara? ya. Apa yang Boleh? Anda mau bicarakan? Anda mau bicara apa? Oke, Anda mute dulu, Anda mute dulu. Anda Iya, apa yang Anda mute mau sendiri. bicarakan? Silakan. Iya, saya Anda mute dengar. sendiri dulu. Apa yang Anda mau bicarakan? Oh, saya mau Oke, bicara apa? diam ya. Ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada perubahan, ingat, jangan dulu potong sebelum saya selesaikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Kalau ini dihilangkan, berarti di sini sudah berubah maknanya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Tidak boleh begitu. Tidak pernah berubah. Berubah. Karena apa? Diberikan. Karena memang, saya jelaskan ya. Karena di situ sudah jelas bahwa dia anak tunggal. Turunlah kau, turun. Tidak jujur kau, tidak jujur. Turun. Jadi teman-teman, yang di TB2 ternyata yang ini dihilangkan karena kenapa? Karena ini menjadi pusat kematian Oten. Karena di sini ada kata diberikan. Mau tak mau, suka tak suka, berarti di sini ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti ada dua entitas. Entitas yang memberi dan entitas yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa yang kita lihat, yang menerima firman-Nya menjadi manusia. Mereka hilangkan ininya tuh. Waduh. Itulah kan. Itulah kalau cuma bergantung. Al-Quran itu perubahan. Itu mungkin perubahan dia punya sampul. Tapi kalau isinya itu sama. Bagaimana kalian ini? Di situ sudah ada perubahan. Pucat loading kau paksakan. Harus paksakan karena kalian menipu. Kalian bisa menipu umat itu. Di versi T2 tidak ada kata diberikan. Tidak ada kata diberikan. Sementara di sini ada kata diberikan. Kalian harus kata diberikan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Siapakah yang memberi? Yaitu Allah Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Makanya di dalam Yohanes 14:1, Yohanes 17:1, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku semenjak dunia itu ada." Jangan teman-teman, kita lanjut nanti malam ya teman. Atau ada Bang Inspirasi mau diskusi sama IG?
Soalnya di sini sudah tarhim mau sholat maghrib. Teman, kita lanjut nanti malam saja ya, habis sholat isya ya. Soalnya saya mau persiapan buat sholat maghrib ini. Oh ada Papi Gembala sudah muncul. Assalamualaikum, Papi. Waalaikumsalam, salto semua, salto, salto sih, salve. Ya memang teman-teman ya, memang kenyataannya ya, di TB2 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat merubah makna, gitu kan. Contoh yang Papi, diberikan. saya izin sholat dulu ya. Boleh. Lanjut ya. Boleh. Makanya tadi kan ada pertanyaan Bang ya, apakah Bible yang sekarang teman-teman pegang itu kitab suci atau terjemahan gitu kan? Seharusnya jujur sih di situ bahwa oh iya kami pegang terjemahan. Terjemahan bukan kitab suci. Berarti yang Anda pegang sekarang adalah terjemahan. Gampang kok itu ya kalau memahami itu ya. Silakan. Open cam teman-teman ya. Berarti kita enak ngobrol ini. Assalamualaikum Bang Lodi. Waalaikumsalam Abangku. Waalaikumsalam. Oteng mana Ya, Oteng? ini Oteng Pak tadi mana? Justin. Aku Muslim Bang. Aku Oke, mau siap, tadi naik. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau disampaikan Silakan. Bang? Alhamdulillah ndak ada Bang, lagi seru aja mau ikut aja tadi sama Otengnya tapi udah kabur tuh Otengnya. Oke Bang ya, makasih ya sudah mampir ya Bang ya. Saya izin turunkan Ya, dulu Bang siap-siap, makasih Bang. Ya, Siap-siap. salam, Ya. salam semua keluarga sehat-sehat Bang. Ya. Oke, gimana Bang Jospen? Asyadu masih mau melawan? Ya. Sore bosku, bagaimana? Saya ini pelayan firman garis lurus loh, gimana sih? Siap teman-teman ya. Bagaimana Bang Jospen tadi hasil diskusi dengan Bang Zuma? Ya, baik-baik. Silakan. Baik, Nah, ya. saya Sudah nggak bisa. tahu bertanya. Kamu mulai sekarang bertanya. Kalau aku kan menjawab. Jadi begini, apa? Tadi topik apa sih yang diangkat di Bang Zuma itu? Yesus Tuhan untuk siapa? Tuhan untuk siapa? Tuhan untuk Tuhan untuk orang Kristen. Cuman kan kalau untuk Bang Zuma kan harus minta dalil. Jadi saya terangkan tadi dalilnya macam apa itu. Ya. Tapi sepakat nggak Bang Jospen bahwa yang mengutus Tuhan orang Kristen itu Tuhannya Musa? Sepakat nggak? Kalau saya bawa premis, yang mengutus Tuhannya teman-teman Kristen adalah Tuhannya Nabi Musa. Sepakat nggak? Tuhannya sebentar, saya jawab. Saya pakai silakan. Alkitab ya. Ya. Ya, sebentar. Enak lah, on cam. Jadi kita nggak ngomong sama gambar gitu. Oh gitu. Oke, sebentar. Apalah? Iya dong. Sabar teman-teman ya. Ya, kita gantian lah diskusi ya. Kalau saya Udah, lebih ya. soft dalam edukasi ya. Ya. Oke. Sebentar. Ya, masih ada waktu setengah jam ya sebelum maghrib juga untuk Makassar ya. Teman-teman, izin dibantu dikencangkanlah 1 M lah ya. Nanti malam sebenarnya kita mau menyerang ini sama Pastor Rodi, cuman ya gitulah ya. Coba dalilnya mana? Kalau saya membawa premis bahwa Tuhan yang disembah oleh teman-teman Kristen ini adalah utusan Tuhannya Musa, gitu. Itu saya bawa premis ya. Nggak, kalau TB2 saya teman-teman udah baca. Saya udah baca TB2 itu. Memang di John 1:14 itu ada perubahan yang sangat signifikan gitu kan. Termasuk tadi yang dihapus itu di yang diberikan itu kan,
Jadi dia langsung potong di situ. Gitu ya. Jadi yang diberikan itu hilang. Jadi artinya dia tunggal, padahal yang di terjemahannya itu kalau merujuk ke originalnya ya diberikan itu. Gampang kok ya. Ya. Nah inilah makanya nanti kita bahas apakah Bible yang sekarang dipegang oleh teman-teman Kristen itu apakah kitab suci atau terjemahan daripada kitab suci. Tapi nantilah itu agak dalam pembahasannya. Saya lebih ke ketuhanan aja. Karena sakitnya di situ Bang Josman. Silakan Bang Josman. Premis saya Tuhannya teman-teman Kristen ya. Tadi kan Papi Gembala bertanya, siapakah yang mengutus Yesus, ya kan? Enggak, saya langsung Yesus sendiri mengatakan. Enggak, saya enggak bertanya, saya langsung membuat statement bahwa yang mengutus Tuhannya teman-teman Kristen adalah Tuhannya Musa. Nabi Musa. Oh ya, memang betul. Cuman saya jawab nanti kasih dalil ya, ada kasih dalil. Silakan. Ini ayatnya Papi Gembala. Yohanes 8 ayat 54. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami?" Jadi Yesus mengatakan yang mengutus dirinya adalah Allahnya orang Israel. Ya, silakan. Selesai kan? Selesai. Selesai kan? Berarti selama ini saudaraku Jospen menuhankan utusan Nabi Musa, betul? Pengutus. Betul? Menuhankan Tuhannya Nabi Musa, betul? Utusan. Oke, sepakat ya? Nah, pertanyaannya Bang. Oke, artinya ketika Babang bawa dalil itu, ya, artinya saudaraku Jospen ini menuhankan utusan Tuhannya Nabi Musa, betul? Ya, betul. Pertanyaan yang timbul selanjutnya Bang Jospen, apakah Tuhannya Bang Jospen sama dengan Tuhannya Musa? Oh, sama. Dari mana samanya? Oke. Nah, saya jawab ya. Nah, di ayat 54 dikatakan, Yohanes 8 ayat 54, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami?" Nah ya, jadi saya memuliakan Yesus, utusannya Bapa di surga. Alasannya apa? Nah, ini alasannya. Yohanes 5 ayat 26. Ya, Yohanes 5 ayat 26. Seringnya ini saya bacakan ke Papi Gembala. Papi Gembala kan kadang-kadang suka lupa atau pura-pura lupa, saya nggak tahu lah. Urusannya Papi Gembala lah itu. Nah, Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26 mengatakan begini, Papi Gembala. 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, alasannya itu satu. Yang kedua. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi ada dua. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jadi ketika kita percaya kepada anak, artinya kita mempermuliakan Bapa di surga. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya.
Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Pak Gembala. Oke, jadi Anda tadi bernarasi sangat bagus ya, Pak Jospen. Tapi jujur gitu loh. Artinya boleh nggak saya katakan bahwa Bang Jospen ini menuhankan dua Tuhan, utusan Tuhannya Musa dan Tuhannya Musa. Betul dua Tuhan? Menuhankan Yesus dan menuhankan Bapa di surga. Berarti ada dua Tuhan. Ya. Oke, sepakat. Nah, ini jujur ya teman-teman ya. Itu tuh contoh dengan teman Kristen bahwa menurut Pak Jospen teman-teman Kristen ini menuhankan dua Tuhan. Pertanyaan saya gampang Pak Jospen. Yohanes 17:3. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu? Karena ada dua tadi. Nah, Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Silakan. Iya sama, di saya juga. Kalau saya ada nggak teman-teman suaranya? Ada nggak suaranya di saya teman-teman? Suara saya ada nggak? Suara saya ada nggak? Oh saya yang nge-lag ya? Ada ya? Oh dia nge-lag teman-teman. Memang macet ini, memang macet kalau ini pertanyaan macet. Diperbaiki dulu Bang Jospen diperbaiki dulu audionya. Audionya dibetulin dulu karena ini pertanyaan ini yang membuat 6 pendeta lari ke hutan. Lari ke hutan gara-gara pertanyaan ini ya. Wifi-nya macet. Atau turun dulu deh Pak Jospen ya. Turun dulu deh Pak Jospen. Macet ya. Macet Pak Jospen, dibetulin dulu atau naik ke genteng. Jadi memang ini pertanyaan yang di luar nalar teman-teman ya. Jadi tadi beliau sudah mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa kan? Karena yang mengutus Tuhannya Oten adalah Tuhannya Nabi Musa. Akan gampang sebenarnya ya. Ya. Halo Uni. Halo, selamat sore gitu. Sore Uni.
Ini Muslim Kristen. Oh, Saya Waalaikumsalam. Ya, Islam kenapa? Ustaz. Mau syahadat tulang? Ya. Apa kan? Mau syahadat tulang? Terus Ustaz. Ya, Uni ya, izin ya, saya turunkan dulu ya Dinda ya. Kita cari Kristen dulu ya. Ya Ustaz. Oke, aduh cantiknya Uni, saya nggak pakai hijab ya. Tadi kita sudah dengar teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang mengatakan Tuhannya itu satu, bohong. Tadi ada baru pengakuan loh ya, bisa direkam itu ya. Jadi menurut Jospen, dia ahli Bible, sudah mengatakan bahwa Tuhannya ada dua. Ada Tuhan yang mengutus dan ada Tuhan yang diutus. Selanjutnya terserah penonton. Tapi lucu juga ini pertanyaan. Lalu kita lari ke Yohanes 17:3. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Mulai dah tuh. Ada mulanya adalah firman, ada mulanya aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, habis rokok. Habis rokok kalau udah mulai ke firman ya. Oke teman-teman ya. Gampang kok ya, karena memang nggak bisa bang. Teman-teman ini pondasi ketuhanannya itu rapuh bang. Abang mau kemana aja, mau pakai denom apa? Saya dulu membuat denom 4 tapi tunggal. Ini lebih logis, 4 tapi tunggal. Kuarnitas ya. Makasih ya bangku ya. Saya pernah membuat denom. Aku lagi cari sponsornya ini. Ya. Iya, jadi sekarang kita sudah mulai bersyukur. Jadi ternyata 1 tambah 1 itu bukan 1 tapi 2. Nanti tinggal masukkan aja lagi 1 ini kan. Nah, jadi kalau sudah masuk 1 ini pelan-pelan jadi 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 gitu ya. Pelan-pelan aja kita teman-teman ya. Gitu. Sabar ini. Kau ini tokennya panas betul kau di bawah ya. Sabar, untuk teman-teman Kristen bukan saya loh, bukan. Tadi itu Bang Jospen loh, dia itu pelayan firman juga ya. Begitu. Jadi kan tadinya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah ini barusan naik 1 tambah 1 sudah jadi 2. Udah 2 dia. Nah, tinggal selipkan aja Roh Kudus nanti. Jadi 3. Jadi sudah pintar matematika. Iya. Nantilah kita cuman tadi agak nyangkut audio ya. Aduh, Mikana itu bukannya nggak mau diskusi teman-teman, apa namanya ya? Ya nggak tahu lah, buat hiburan aja lah buat teman-teman ya. Ya nanti malam ya kalau mau hiburan kita ke sana ya. Silakan naik teman-teman Kristen ya. Sesuai melanjutkan aja tadi. Apakah Anda sepakat bahwa Tuhannya orang Kristen adalah utusan Tuhannya orang Yahudi gitu ya. Tapi 2. Betul teman-teman, mudah-mudahan minggu ini kita godok dia punya otak, jadi 1 tambah 1 tambah 1 bukan lagi 1 tetapi 3. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Iya, kalau Mikana itu roh penghibur. Karena Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain, yaitu roh penghibur. Nah, mereka ini adalah roh penghibur, ya kan? Begitu teman-teman ya. Ada lagi teman-teman Kristen yang mau naik? Silakan minta permintaan lah sebelum maghrib ya. Nanti kita gantian lagi sama Pastor Oring ya. Kita naikkan dulu ya. Ya sabar Toking, kamu ini panas saja di bawah Toking. Toking bukan saya yang ngomong Tuhanmu 2, bukan. Temen lu tadi lo yang Kristen kok saya yang dimarah-marahin. Aneh kau ini. Aneh kau